sambutan Direktur Al-Hikmah Boarding School Batu kepada Al-Ustadz Dr. Edi Kunchoro MPD, kami persilakan. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Habib segala yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, dan tentunya sahabat-sahabat yang berbahagia serta anak-anak para asatidz yang sangat saya banggakan. Hari ini sungguh hari yang bersejarah bagi Al-Hikmah, karena di sore di mana doa-doa itu tembus sampai ke langit, hadir di tengah-tengah kita dunianya Rasulullah. Ya, insyaallah. Salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Habib, terima kasih berkenan hadir, dan mohon kiranya pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini berkenan Habib mendoakan anak-anak kami, karena anak-anak kami ini anak-anak yang sedang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua hal yang anak-anak kami ini kerjakan di tempat ini. Yang pertama, mereka hijrah, datang dari kemapanan di keluarganya, datang ke tempat ini untuk mengikuti jejak Rasulullah, sebagaimana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrahnya anak-anak ini bukan main, tapi semata-mata untuk berjihad, siap dalam artian menuntut ilmu. Tentunya dua kemuliaan ini tidak semua orang bisa memperolehnya, dan tentunya perjuangan anak-anak kami ini bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Karena itu mohon kiranya berkenan Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf mendoakan anak-anak kami sehingga dimudahkan dalam studinya, dimudahkan dalam memperoleh hidayah, wabil khusus ilmu yang kelak bisa mereka gunakan untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi, lewat mungkin karir yang cemerlang di bidang kedokteran, karir yang cemerlang di bidang kemiliteran, karir yang cemerlang di bidang teknik, dan seterusnya. Kami mohon kiranya anak-anak kami didoakan agar ilmunya berkah, sehingga ketika ilmu ini berkah, kami berkeyakinan dipakai untuk berumah tangga, menyebabkan mereka memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dipakai untuk berdakwah di masyarakatnya, dakwah mereka diterima, dan daya ubahnya terhadap masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih baik. Demikian pula ketika mereka melangkah untuk memperbaiki umat Islam ini dari semua sisi, mereka diberi kemudahan. Dan mohon kiranya kami dimaafkan apabila kedatangan Habib ke tempat kami ini, kami mungkin suul adab, banyak hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Itu kiranya Habib permohonan kami, sekaligus ucap terima kasih kami panjenengan berkenan di sela-sela kesibukan dengan memperbaiki umat, berkenan mampir dan bertemu dengan anak-anak kami yang saat ini sedang hijrah dan sedang berjihad untuk ilmu. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu Mutiara Hikmah yang akan disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf
selaku Ketua Umum Rabithah Alawiyah Indonesia, sekaligus kami mohon berkenan Habib untuk menutup dengan doa. Kepada Habib Taufik As-Sagaf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Yayasan Al-Hikmah Akhi billah wa lillah Al-Ustaz Al-Hajj Edi Kunchoro, segenap Dewan Guru Asatidz yang kami hormati, adik-adik yang saya muliakan, yang saya hormati, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi bisyarah, kabar gembira bagi orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka jalannya ke surga dimudahkan oleh Allah. Menuju ke surga itu harus melewati beberapa hal. Pertama, syaratnya harus husnul khotimah. Kedua, selamat daripada fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir. Ketiga, hisabnya ringan, timbangan amal kebaikannya berat. Kemudian bisa melewati jembatan sirat, baru masuk surga. Kata Nabi, siapa orang yang berjalan mencari ilmu, jalannya ke surga. Tahapan-tahapan itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar daripada rumahnya tidak ada tujuan kecuali mencari ilmu, maka dia adalah dinilai sebagai orang yang berjihad fisabilillah sampai dia pulang. Anda ini termasuk berjihad sampai pulang. Setelah pulang, teruskan Anda mengajar ke ilmu, maka Anda terus jihad. Dan Nabi menyatakan, aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang mati di antara umatku ini kebanyakan orang yang mati syahid di antara umatku ini bukan di medan pertempuran, tapi di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Kenapa? Karena menyebarkan ilmu, mempertahankan sunnah itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil bahr wa hatta an-namla fi juhriha. Sesungguhnya penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, ada manusia, ada jin, ada binatang, semuanya mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan. Sampai-sampai ikan yang ada di air mendoakan, semut yang ada di lubang mendoakan untuk diampuni dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk bumi mendoakan. Kenapa kok disebut ikan? Semut secara khusus, padahal juga hidup di bumi. Karena ikan tidak bersuara, semut juga tidak bersuara. Yang lainnya ada burung berkicau.
Suara kambing ada, suara kucing ada, tapi semut, ikan tidak terdengar suaranya. Yang tidak bersuara pun mendoakan orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mereka mungkin lupa, mereka tidur, tapi mereka sibuk mendoakan kamu semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah menghamparkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu sebagai bentuk ridho, senang, puas dari apa yang dilakukan oleh yang mencari ilmu, sebagai alas kakinya. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang mempunyai sayap. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Mereka punya sayap, para malaikat. Malaikat Jibril dikatakan dalam hadits Bukhari itu punya sayap 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, para malaikat punya sayap. Tapi kalau sudah kelihatan ada orang mencari ilmu, mereka menghamparkan sayapnya. Dalam arti hormat, tawadhu. Dalam arti juga senang dan sayang karena yang dilakukan oleh santri-santri yang mencari ilmu. Kita bisa bayangkan begini, misal ini hidup di Malang atau di Batu. Misal ada tamu mau datang ke tempat ini, kemudian wali kota Batu memerintahkan tamu itu mulai dari rumahnya jangan menginjak kakinya ke tanah. Kamu beber permadani yang mahal untuk menjadi alas kakinya sampai ke tempat ini. Kamu bisa bayangkan, hebat bener nih tamu. Segitu dimuliakan para malaikat Allah. Mereka menghamparkan bukan permadani buatan manusia, tapi sayap-sayap sucinya untuk menjadi alas bagi pada santri-santri yang mencari ilmu. Ini gambaran yang luar biasa bagaimana Allah memuliakan mereka semuanya. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan walau lanafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilayhi la'allahum yahdharun. Harus ada pada setiap kelompok, setiap suku, setiap daerah itu sekelompok manusia, mereka mempelajari ilmu agama. Untuk apa? Ketika pulang mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau tidak, maka akan berhenti ajaran mulia ini kalau memang tidak diajarkan. Karena itu bagi orang yang mencari ilmu, bagi santri-santri mencari ilmu, harus dibekali beberapa hal untuk sukses. Dikatakan dalam satu syair, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika 'alaiha bibayani. Kamu tidak akan bisa menguasai ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saya akan terangkan 6 syarat ini dalam syair tadi itu, artinya begitu. Zakain, harus ada kecerdasan. Zakain, kalau ini enggak cerdas sulit, saudara. Harus ada kecerdasan. Wa hirsin itu asyuh ala an yadhi. Apa kalau bahasa Jawanya? Eman, jangan sampai kehilangan, sehingga setiap saatnya serakah dia, jangan sampai hilang. Ilmu itu jangan sampai hilang. Ia catat, ia hafalkan, ia cari, ia catat, ia hafalkan, ia cari, terus begitu. Wajtihadin, semangat, ya, semangat tinggi. Nggak mungkin tanpa semangat akan sukses. Manjadda wajad, siapa orang yang serius bersemangat,
dia akan mendapatkan cita-citanya. Cerdas, eman, jangan sampai kehilangan ilmunya, karena itu harus diapalkan. Kalau nggak ngapalkan percuma. Kemudian semangat tinggi, wabul khotin, biaya yang cukup, biaya yang cukup, walaupun sederhana. Wa irsyadi ustadzin, bimbingan ustadz. Nggak bisa ustadz Google, nggak bisa. Baca sendiri untuk paham liar jadinya pemahamannya. Harus bimbingan ustadz. Waktu di zamani, waktu yang cukup. Nggak bisa kita paksakan, harus secepat kilat, nggak bisa kita paksakan. Ketika 6 ini ada, insya Allah akan sukses mencari ilmu. Nah, karena itu luar biasa Anda ini semua. Cuma ilmu yang mulia itu kalau ilmunya manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa kamu amalkan, bukan ilmu yang kamu hanya apalkan, tapi harus dipraktekkan. Selain diapalkan, dipahami, juga dipraktekkan. Saya mau tanya, kalau ada orang yang membawa obat, dia membawa obat, apakah orang itu bisa sehat tanpa diminum? Nggak mungkin. Harus dia minum, walaupun pahit, walaupun harus disuntik, sakit, dia harus mau melakukan itu, sehingga dia tadi itu berubah dari sakit menjadi sehat. Begitulah juga ilmu. Orang yang bawa ilmu cukup dia akan menjadi orang selamat, cukup dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Enggak, kecuali diamalkan. Karena itu Allah menggambarkan orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalkan, itu keledai. Kamadzalil himar yahmilu asfara. Keledai itu bawa kitab, tetap jadi keledai, nggak mungkin jadi ustadz. Apa nilainya orang yang tahu hadis-hadis tentang sholat, ayat-ayat tentang sholat tapi nggak sholat? Apa nilainya orang yang tahu ayat-ayat tentang keharaman khamr, zina, judi misalnya, hadis-hadisnya juga itu apa semuanya, tapi dia melakukan itu semuanya? Dan itu adalah satu bentuk kebodohan yang sangat nyata. Nih saya gambarkan. Ini dalam satu hadis dikatakan ini, ati' rabbak tusamma aqilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Taatlah kepada Tuhan kamu, kamu akan disebut orang yang cerdas. Jangan maksiat, kamu akan disebut orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak tahu. Orang yang bodoh adalah orang yang tahu tapi melanggar. Ada kabel misalnya, dan ada tulisan di situ, awas listrik, setrum, awas listrik, tegangan tinggi. Ada gambar tengkorak lagi. Kalau ada orang buta pegang itu, mati wajar. Kalau ada orang gila pegang itu, mati wajar. Kalau ada anak kecil pegang itu, mati wajar. Tapi ada cerdas orangnya. Kalau perlu profesor dia melihat, awas listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak dipegang, mati. Kira-kira yang bodoh yang mana nih? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Keempat. Ini ustadz yang tahu hukumnya haram, tahu hukumnya wajib, tapi nggak melaksanakan, dia melanggar. Inilah orang yang bodoh beneran. Karena itu orang yang berilmu itu adalah orang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu itu bukan yang banyak ilmunya, tapi dia berani melanggar.
Disinilah kamu harus paham bahwa ilmu yang kamu ketahui itu akan menjadi bermanfaat jika kamu amalkan. Kalau tidak, maka akan sia-sia. Orang menanam pohon mangga, apa yang harapannya? Buah mangga. Ketika berbuah mangga banyak, maka pohon itu akan disayang, disirami, dipupui, jangan sampai layu, jangan sampai mati. Tapi ketika tidak berbuah, ya ditegur, akhirnya jadi kayu bakar. Begitulah juga orang berilmu. Ketika dia mengamalkan ilmunya, dia mengajar, dia sholat berjamaah, dia baca Quran, dia istiqamah, maka ini orang adalah dicintai oleh Allah, maka dia akan dirawat di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada pohon, ada ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, ia dibakar di neraka Allah, jadi kayu bakar. Walaupun namanya pohon mangga, walaupun disebut ustadz, tetap dibakar di neraka nantinya. Nah, jadikan ilmu kamu itu adalah manfaat, ilmu yang bisa melindungi kamu daripada maksiat, ilmu yang bisa membuat semangat kamu untuk ibadah kepada Allah. Ketika ada seseorang, dia pendekar, ahli perang, bawa senjata, pedang, tombak, panah, masuk hutan, ketemu dengan singa. Apakah kalau membawa pedang pasti selamat daripada singa? Tak bisa, kecuali pedangnya digunakan, ditebaskan kepada itu singa, baru dia akan menjadi selamat. Begitulah juga ketika punya ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu, ketemu dengan setan iman, singa iman yang akan menerkam iman kita. Nafsu, setan, cinta dunia, ambisi, kedudukan jabatan dan macam-macam, itu semuanya akan mengganggu iman kita. Maka kamu harus menggunakan ilmu untuk selamat daripada terkaman daripada itu singa. Kalau kamu nggak gunakan ilmu kamu, sholat enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, itu enggak semuanya, maka percuma kamu akan menjadi kurban singa-singa iman, singa-singa daripada Islam. Karena itu penting untuk belajar ilmu, tapi tuntut diri kamu untuk mengamalkan ilmu. Ya? Pengamalan ilmu juga harus benar-benar sempurna. Ya? Jangan kita menjadi surah la haqiqah. Surah la haqiqah, ada gambar tapi tidak nyata. Kalau makan jeruk beneran, jeruk yang nyata, nikmat apa nggak nikmat? Nikmat. Tapi kalau gambar jeruk nggak bisa dimakan, pantasnya untuk dipajang. Pantasnya untuk dipajang. Begitulah orang yang punya ilmu. Kalau dia tidak mengamalkan ilmu, maka itu akan menjadi gambar, ya hanya untuk pajangan aja. Disebut ustaz, oke lah. Mungkin suruh ceramah seperti gini, oke lah. Ini hanya pajangan, tapi nggak ada rasanya. Yang bisa dirasakan kalau punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Nanti kalau dipanggil ustaz, omongannya harus jadi ustaz, perbuatannya harus jadi ustaz. Ustaz omongannya porno misalnya, ini ustaz nggak benar nih, ini gambar ini, bukan nyata ini. Ustaz akhlaknya nggak benar, ya ini nggak nyata. Karena itu jadilah hakikat, bukan surah. Mudah-mudahan insyaallah kamu semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah guru-guru semuanya bersemangat untuk mengamalkan ilmu dan mengawal murid-murid ini semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu, sehingga ketika sholat berjamaah dilihat mana muridnya yang tidak ada, apakah dia sakit, ataukah dia tadi itu lupa, atau dia tadi itu ketiduran,
maka di situ akan terkawal. Ketika baca Quran juga didengarkan apakah benar makhrajnya atau yang lainnya. Ketika berwudu juga dilihat apakah sesuai dengan ajaran, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ketika dia tadi itu bergurau dilihat caranya islami atau tidak, sehingga semuanya itu terkawal dan akhirnya menjadi anak-anak yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah banyak ngantuk semuanya. Ya khair. Barakallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita sudah hadir Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgar. Beliau ilmunya luar biasa. Saya sendiri sering di Sensal TV, di YouTube mengikuti Habib, insyaallah. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak, ada kesempatan bertukar minta pendapat hujahnya Habib Taufik, kami persilakan. Silakan anak-anakku yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ditanyakan seputar apa saja, ya, boleh terkait dengan tema yang disampaikan sama Habib atau yang lain. Silakan. Anak-anak kelas 3 sangat penting ini, apalagi mau lulus terjun ke masyarakat, minta fatwa, minta petunjuknya sama Habib. Silakan. Sampai di seluruh Indonesia. Iya, dari Pegunungan Manijaya sampai Insyaallah. Terima kasih Salma. Silakan Salma. Jaya Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Sebut namanya lah, biar Habib kenal sama masalah. Saya Salman dari Banyuwangi. Izin bertanya, bagaimana jika kita berilmu tapi kita susah mengamalkannya? Itu bagaimana caranya, tipsnya supaya kita bisa mengamalkan ilmu kita? Terima kasih. Nah, bagaimana cara memulai untuk mengamalkan itu? Segala sesuatu itu dalam permulaan pasti butuh takalluf. Ya, kita harus walaupun berat-berat kita lakukan. Tetapi dari takalluf nanti akan berubah menjadi ta'alluf. Kalau asalnya berat akan berubah menjadi ringan. Tapi kalau terus akan jadi asyik, akan jadi senang. Justru kalau kamu tinggalkan, kamu akan menjadi orang yang terasa gitu. Gambarannya seperti olahraga, berat pertama, tapi kalau dilakukan menjadi ringan. Setelah itu menjadi kenikmatan. Kalau nggak olahraga, kesel semuanya, capek semuanya. Nah, karena itu dalam hal kebaikan paksa dulu. Tapi yang sekiranya tidak sampai kamu bosan. Jangan pingin sholat 100 rakaat langsung, ya jangan. Akhirnya tobat 2 tahun nggak sholat. Ya, mulai dengan yang paling rendah. Kalau sudah asyik, kalau sudah merasakan nikmat, baru tambah. Terus demikian. Kamu yang terukur, yang penting yang terukur. Memang begitu dalam pengamalan begitu. Lama-lama al-adat ulama qawiyat nasakhat. Al-adat idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau menjadi kuat akan menghapus yang sebelumnya. Kebiasaan itu kalau menjadi kuat akan menghapus yang sebelumnya. Gambarannya begini. Ini baik yang positif atau negatif. Gambarnya merokok. Pertama merokok batuk-batuk. Ya enggak? Dipaksa. Kalau menjadi kuat, kalau nggak ngerokok nggak enak jadinya. Menghilangkan daripada yang pertama. Yang pertama berat, nggak enak, akhirnya berubah menjadi enak. Nah, tugasnya kamu biasakan yang positif. Biasakan yang positif. Kalau kamu melihat HP misalnya, melihat film misalnya, pertama mungkin jenuh, nggak enak dengan mata. Tapi lama-lama tambah senang berjam-jam.
terbuang waktu kamu menikmati. Nah ini jangan terjadi. Coba menikmati Al-Quran, menikmati dia, menikmati belajar, menikmati ilmu, maka insya Allah akan kamu seperti itu jadi orang bermanfaat. Nah, salam. Bagaimana caranya agar kita konsisten dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala Istiqamah. Apa itu istiqamah? Mulazamatut ta'ah, selalu melakukan ketaatan, itu istiqamah. Istiqamah ini akan membuat manusia semakin meningkat prestasinya, derajatnya, keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut wilayah. Kewalian itu bukan karena bisa terbang atau bisa menebak-nebak. Kewalian itu kapan kamu bisa istiqomah dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah paling berat. Tidak akan bisa melakukannya kecuali orang yang sudah bagus dan sempurna imannya. Gimana caranya kita bisa berbuat taat? Dengarkan baik-baik. Waktu kamu bisa istiqomah, waktu kamu ini dimulai daripada bangun tidur sampai tidur. Itu atur. Rutinan amal kamu atau baca kamu atur. Misal bangun tidur saya harus baca-baca yang diatur oleh Rasulullah. Setelah itu saya akan ambil wudu dengan cara yang diatur oleh Nabi, mulai masuk kamar mandi dan seterusnya. Setelah itu saya harus qiyamul lail, sholat sekian rakaat, sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya harus baca Quran sekian misalnya. Kemudian saya akan sarapan jam sekian sampai jam sekian. Saya akan sholat duha, saya akan belajar, saya akan istirahat, saya akan sholat duhur, saya akan terus demikian sampai tidur kamu. Kamu punya jadwal. Kemudian setiap sebelum tidur kamu lihat jadwal itu. Mana yang luput? Mana yang luput? Ya Allah, sholat duha anak luput. Besok jangan luput. Ya Allah, baca Al-Quran anak yang tidak kebaca. Besok jangan kamu tinggalkan. Kalau sudah itu menjadi rutinan kamu, sudah bagus jadwalnya, satu saat mungkin ketiduran sehingga kehilangan bacaannya, kehilangan mungkin sholatnya ada perbuatannya, kamu boboi, jangan dibiarkan kamu tidak bayar. Kapan kamu rutin misalnya setahun rutin sholat duha, kemudian kamu ketiduran nggak sholat duha, nggak kamu boboi, nggak kamu bayar, nggak kamu bayar, esok hari nol lagi, berat lagi untuk sholat duha. Kapan kamu kehilangan sesuatu yang berharga, maka kamu harus ganti. Sholat kamu berharga, wirid kamu berharga, zikir kamu berharga, yang mulut kamu berharga. Sehingga kamu tidak membiasakan diri kamu untuk meninggalkan yang akhirnya meringankan, akhirnya kamu tidak melakukan lagi sama sekali nantinya, akan berat lagi nantinya. Paham ya? Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maluku. Pertanyaan saya, tadi kan kamu sudah jelaskan tentang istiqomah dalam beribadah. Yang saya tanyakan itu cara untuk khusyuk dalam beribadah tersebut kan? Iya. Khusyuk dalam ibadah itu, jadi ibadah itu ada zahir, ada batin. Sholat misalnya, ada sholat zahir, ada sholat batin. Sholat zahir, gerakan kamu, ya rukuk, sujud, bacaan kamu, ini zahir.
Sholat batin khusyuknya kamu, khusyuknya kan, khusyuknya kamu. Zahir ini ibarat jasad, batin ini ibarat ruh. Ketika jasad dan ruh jadi satu, maka terjadi satu kehidupan. Ketika pisah jasad daripada ruh, maka akan jadi mayit, nggak ada kehidupan. Ketika sholat tadi itu ada khusyuk, maka hidup sholatnya. Ini sholat sangat berpengaruh. Ini sholat yang dikatakan tanha 'anil fahsya wal munkar, yang akan bisa mencegah daripada kemungkaran dan perbuatan keji. Ketika ada sholat, bacaan gerakan tapi tidak ada khusyuk, ini sholatnya mayit. Kalau sudah mayit, ibarat kuda balap tapi mayit, bisa dinaik? Nggak bisa. Ibarat misalnya kambing tapi mayit, najis jadinya, nggak bisa kita makan. Begitulah juga sholat tanpa khusyuk. Anda menghadiahkan kepada presiden kambing tanpa ruh, ini penghormatan atau penghinaan? Penghinaan. Anda menghadiahkan sholat kepada Allah, ada bacaan, ada gerakan tanpa khusyuk, ini bisa jadi penghinaan terhadap Tuhan. Karena itu belajar bagaimana caranya khusyuk. Khusyuknya sholat itu kebanyakan bergantung pada khusyuknya wudhu. Wudhu kalau asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Wudhu kalau cepet-cepetan, sholatnya cepet-cepetan. Wudhu pikirannya melayang kemana-mana, sholatnya melayang kemana-mana. Karena itu Nabi menyatakan at-taharatu miftahus sholat. Berwudhu itu kuncinya sholat. Belajar cara wudhu khusyuk. Dengan khusyuk nanti akan belajar cara sholat dengan khusyuk. Gimana? Contoh. Anda wudhu pakai air supaya khusyuk. Bagaimana? Lihat bagaimana Allah menciptakan kenikmatan air. Kira-kira tanpa air orang bisa hidup? Bisa petani menggarap sawah? Bisa binatang-binatang ini akan bisa kita nikmati? Nggak bisa. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi bagaimana Allah, Masya Allah, menjadikan kenikmatan ini untuk kita? Mudah kita dapatkan. Air ini di dalam bumi. Nggak ada cerita ini air ini naik. Nggak mungkin ini akan bisa naik, saudara. Ini pasti akan turun ke bawah. Tapi bagaimana Allah mudahkan yang ada dalam bumi untuk kebutuhan kamu, Allah keluarkan menjadi mata air. Untuk apa? Membantu kamu taat kepadanya. Membantu kamu taat kepadanya. Ini seakan-akan tidak berharga. Tapi nanti ada di mahsyar, Anda akan tahu setetes air lebih berharga daripada dunia seisinya. Disitulah kamu bersyukur kepada Allah, ya Allah, Allah mudahkan ini nikmat air untuk aku. Nanti di hari kiamat aku pasti perlu air ini. Di situ kamu akan mohon, ya Allah, isqina min haudi nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, beri aku minum dari telaga Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kemudian Anda ambil untuk umur misalnya, Anda bisa membersihkan baksit yang ada di mulut kamu dengan kumur. Apa kotoran daripada bicara-bicara kamu, bohong kamu, ghibahnya kamu yang keluar dari mulut kamu? Tidak akan itu lebih menjijikkan daripada najis? Pernahkah kamu berpikir bagaimana membersihkan mulut kamu daripada bicara-bicara yang tidak berguna tadi itu, sebagaimana kamu membersihkan mulut kamu daripada bau tidak sedap, daripada bakteri tadi itu? Disitulah kamu memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu memperbaiki ibadah kepadamu, dan selalu bersyukur atas nikmatmu. Ketika kamu tadi membasuh muka, kamu mengingat nanti di hari kiamat Allah itu akan menjadikan muka ini ada yang terang, ada yang gelap. Yang terang masuk surga, yang gelap masuk neraka.
Kalau kamu hitung yang ada di mata, yang di wajah kamu ini, mata kamu, hidung kamu, mulut kamu, telinga kamu, ini banyak maksiatnya atau banyak taatnya? Banyak dosanya atau banyak pahalanya? Gimana wajah kamu kalau menjadi gelap nanti dari kiamat? Di situ kamu memohon kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajahku ini putih dan terang nanti di kiamat, bukan jadi wajah yang gelap. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, wa ammal ladzina tabyaddat wujuhum fa fi rahmatillah fiha khalidun, wa ammal ladzina taswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Terus demikian. Setelah selesai wudu, kamu angkat tangan kamu menghadap kiblat dan menyatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bertobat kepadamu. Jadikan aku orang yang selalu suci dari hadat dan najis. Jadikan aku hamba-hamba yang soleh. Kalau membersihkan hadat dengan cara wudu, hadat kecil, hadat besar dengan cara mana? Membersihkan najis ada caranya. Bersihkan dosa dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertobat membersihkan dosa, ketika wudu membersihkan hadat, maka kamu mohon jadikan aku hamba yang soleh. Siapakah hamba yang soleh? Pakai serban. Siapakah hamba yang soleh? Putar tasbih. Hamba yang soleh yaitu yang bisa melaksanakan hak Tuhan dan hak manusia. Al-qa'im bi hududillah wa hudud ibadi. Melaksanakan hak Tuhan, sholat benar, puasa benar, jauh dari yang haram, ini hak Tuhan. Hak manusia, sama orang tua, sama yang lebih tua hormat, sama yang lebih muda sayang, sama tetangga baik, jujur dalam jual belinya dan seterusnya. Ini hak manusia. Ketika bisa melaksanakan hak Tuhan, hak manusia, maka orang itu disebut orang yang soleh. Waj'alni minas sholihin. Nah, ini terus dipelajari sampai masuk sholat. Kenapa takbir Allahu Akbar? Kita bertemu sama sesama kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi. Kan gitu ya? Kita menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita bertemu dengan Tuhan, Allahu Akbar. Justru kita keluar dari sholat Assalamualaikum warahmatullahi. Kok kebalik? Kok kebalik begitu? Nah, ini harus dipelajari untuk buat kamu untuk khusyuk dalam sholat. Kalau apa artinya Assalamualaikum warahmatullahi? Semoga kamu diberi keselamatan oleh Allah. Inti mau doakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Allah itu assalam, Allahumma antas salamu minkas salamu ilaika ya'udus. Kalau kamu bertemu dengan Allah, kamu akan melihat selain Allah adalah kecil. Karena itu kamu katakan Allahu Akbar. Kamu takjub dengan matahari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kamu takjub dengan langit, Allahu Akbar. Kamu takjub dengan apapun, Allahu Akbar. Wah, larut ada di situ. Bagaimana kamu bertahmid dan macam-macam ada di situ, sehingga kamu dalam sholat benar-benar sudah sampai di hadratillah. Kira-kira kalau ketemu sama presiden, masihkah ingat dengan RT, kepala desa? Wah, nggak perlu. Kenapa? Presiden ini yang menguasai semua RT dan semua kepala desa. Kalau bertemu dengan Allah, masihkah ingat sendal, HP? Masihkah ingat yang lainnya? Kalau sudah ketemu dengan Allah, makhluk ini apa katanya Allah? Apa katanya Allah? Harus ada di sana. Sehingga ketika kita sudah ada di atas Mi'raj ke hadrat Allah, kita turun lagi kepada manusia, baru kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru ketemu lagi. Kita sudah Mi'raj tadi. Kita Allahu Akbar udah Mi'raj. Kita bukan di alam bawah lagi. Kita sudah di alam yang tertinggi bersama di hadratillah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi ke alam biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi di kanan, Assalamualaikum warahmatullahi yang ada di kiri. Nah, kita harus pelajari itu semuanya, banyak nanti. Allahu a'lam. Cukup ya, kita persiapan untuk bersih diri, kemudian zikir petang dan juga salat akhir. Ustaz,
Mohon kenan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم وفقنا للخير واجعلنا من الخير وارفع عنا كل شر بمسلم وغير. اللهم افتح علينا وعليك فتح العارفين، اجعلنا واياهم من الصالحين واجعلنا واياهم من العلماء العاملين واكتبنا واياهم في ديوان احبائه الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علوما نافعه وقلوبا واعيه واذانا سامعه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا ولا تعذبنا. بارك لنا فيما بقي من رجب وبلغنا شعبان ورمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Iya. Terima kasih Habib atas pesan dan materi yang telah disampaikan kepada kami. Alhamdulillah, sesudah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas perhatian dan kehadiran. Mari kita tutup acara ini dengan doa al-majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.